kita menyadari bahwasannya RUU Cipta Kerja ini sudah tidak demokratis dari awal prosesnya saja. Kenapa tidak demokratis? Dikarenakan segala proses dari draft, kemudian pembentukan satuan tugas itu didominasi oleh kalangan pengusaha. Ya, sudah barang tentu keberpihakannya juga keberpihakan pada kalangan tertentu saja. Secara otomatis tidak membawa kemaslahatan pada masyarakat secara umum. Tetapi kita bisa lihat juga dari sisi substansinya, RUU Cipta Kerja ini membawa dampak yang sangat esensial, membawa dampak yang sangat besar pada sektor pangan dan pertanian. Misalkan saja, kita sebutkan dalam beberapa pasal-pasal tertentu dalam RUU Cipta Kerja, itu justru mengkapitalisasi atau meliberalisasi sektor pangan menjadi sektor yang dibiarkan terbuka lebar tanpa adanya proteksi bagaimana pangan lokal akan berlanjut, bagaimana keberlanjutan pangan nasional. Kita bisa lihat dalam RUU Cipta Kerja, dalam draft teksnya, itu menyetarakan antara posisi pangan impor dengan pangan nasional sebagai sumber pangan nasional. Kan ini jadi peluang sebetulnya bagi pengusaha-pengusaha atau bagi mafia-mafia impor yang selama ini merajalela dan belum dituntaskan, belum dihentaskan bagaimana mencegah mafia-mafia impor itu agar supaya tidak berlanjut bisnisnya, tetapi justru dilegalkan dalam RUU Cipta Kerja ini. Kita bisa lihat salah satunya itu tadi, menyetarakan pangan impor dengan pangan nasional. Padahal dalam undang-undang sebelumnya itu impor pangan dilarang. Impor pangan itu sebetulnya dilarang, terkecuali dalam kondisi tertentu ketika kebutuhan pangan domestik itu tidak terpenuhi, baru diperbolehkan impor pangan. Kemudian teman-teman semua, kenapa sebetulnya ada klausul seperti ini dalam RUU Cipta Kerja? Itu tidak terlepas dari agenda internasional yang dibawakan oleh WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia kepada Indonesia. Kita ingat betul tahun 2018 lalu Indonesia kalah dalam gugatan WTO oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru di WTO terkait soal kebijakan impor pangan di Indonesia. Karena dianggap oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru kebijakan impor pangan Indonesia itu sangat tidak mengakomodir kepentingan mereka dan sangat merugikan bagi kepentingan negara Amerika dan Selandia Baru. Akhirnya kita digugat dan 2018 kita kalah dalam gugatan itu, sehingga konsekuensi dari kekalahan itu Indonesia harus mengubah 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Hortikultura, Undang-Undang Produk Hewan dan Kesehatan Hewan, kemudian Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 4 undang-undang itu diharuskan dirubah oleh Indonesia karena di dalamnya tidak masih ada pembatasan-pembatasan tertentu terhadap impor pangan. Sehingga bagi mereka WTO menegaskan bahwasanya Indonesia melanggar, konsekuensinya harus diubah, harus sesuai dengan ketentuan GATT 1994. Ini jadi hal yang sangat merugikan sebetulnya bagi Indonesia. Kenapa sangat merugikan? Karena secara otomatis sektor pangan Indonesia akan diliberalisasi besar-besaran. Pangan impor tidak ada batasan, bahkan itu diadopsikan dalam RUU Cipta Kerja yang hari ini terus dibahas oleh pemerintah dan DPR. Bahkan pemerintah sendiri sudah berkomitmen pada 17 Februari 2020 lalu, sudah berkomitmen kepada WTO akan merubah 4 undang-undang itu dan akan merubah 2 peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Karena peraturan-peraturan itu dianggap bertentangan dengan WTO, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mengubah peraturan itu. Nah, sekarang sudah masuk dalam program legislasi nasional. Kan jadi pertanyaan, 4 undang-undang itu kan tidak secara sendiri-sendiri masuk dalam program legislasi nasional. Yang masuk 4 undang-undang itu semuanya dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Maka dari itu
pemerintah sudah sebetulnya secara tidak langsung sudah mengakomodir kepentingan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang ada dalam RUU Cipta Kerja. Bahayanya bagi sektor pangan dan pertanian Indonesia, dalam RUU Cipta Kerja ini diliberalkan sektor pangan, tetapi tanpa adanya proteksi terhadap pangan nasional dan terhadap petani-petani lokal. Bagaimana mungkin petani-petani kecil bisa bersaing dengan pertanian skala besar itu dibebaskan secara bebas-bebasnya tanpa ada proteksi dari negara. Ya, kembali lagi pada pembahasan bahwasanya di sektor pertanian dalam RUU Cipta Kerja itu akan diliberalisasi sebesar-besarnya. Bahkan akan dibebaskan investasi 100% sektor pertanian. Dalam Undang-Undang Hortikultura, sebelumnya dalam pasal 100 itu ada pembatasan investasi asing itu hanya dibatasi 30% kepemilikannya. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja pembatasan 30% itu dihapuskan sehingga memungkinkan bagi investasi asing kepemilikannya itu 100% di Indonesia. Ini kan jadi pertanyaan serius. Ketika investasi masuk 100% sektor pertanian, apakah itu akan benar-benar menguntungkan bagi pertanian skala kecil atau justru akan menghadirkan pertanian-pertanian skala besar untuk mengeksploitasi pertanian di Indonesia? Bahkan kepemilikan investasi asing ini juga tidak ada batasan kapan jangka waktunya. Nah, ini kan jadi problem serius bagi pertanian di Indonesia. Bagaimana bisa pertanian Indonesia itu sejahtera, bagaimana pertanian Indonesia itu bisa lebih memaksimalkan sumber daya pertaniannya ketimbang justru mengakomodir kepemilikan asing di dalam pertanian di Indonesia. Nah, selain itu juga tadi saya katakan bahwasanya impor pangan di Indonesia itu akan dilebarkan seluas-luasnya. Batasan-batasan mana yang akan yang sebetulnya dipersoalkan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru dan itu diadopsi dalam RUU Cipta Kerja. Amerika Serikat dan Selandia Baru menganggap undang-undang di Indonesia itu masih menggunakan persyaratan 6 bulan masa panen. Ketika 6 bulan kan setiap 6 bulan ada masa panen atau panen raya. Ketika panen raya kan tidak boleh melakukan impor. Nah, dianggap Amerika Serikat ini sebagai hambatan serius bagi mereka karena pasar di Indonesia tidak benar-benar fleksibel. Kemudian terdapat juga menggunakan angkut transportasi di lokal. Ini kan jadi persoalan serius juga bagi mereka. Selain itu juga ada pembatasan kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik. Itu juga dipersoalkan oleh Amerika Serikat. Setidaknya ada 18 hambatan yang dianggap
regulasi nasional itu membatasi pasar membatasi akses masuk bagi produk Amerika Serikat dan Selandia Baru. Seperti kita ketahui, banyak sekali kepentingan Amerika Serikat dan Selandia Baru terhadap pasar Indonesia. Salah satunya ya kacang kedelai, karena Indonesia impor kacang kedelai, kemudian produk-produk pertanian lainnya, kemudian susu, gandum, dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah satu pangsa pasar Indonesia ini karena terlalu besar, jadi sangat signifikan bagi kemajuan negara tersebut. Nah, semua hambatan-hambatan yang tadi dalam RUU Cipta Kerja itu, ada 18 hambatan, itu semua dihapuskan. Dan Indonesia dianggap bersalah, dan Indonesia harus menerima konsekuensi mengubah peraturan-peraturan dalam negeri agar lebih fleksibel terhadap kepentingan terhadap regulasi yang ada di WTO. Kemudian saya ingin menunjukkan juga terkait soal impor pangan, kan tadi dibebaskan sebesar-besarnya, di seluas-luasnya dibebaskan, tetapi juga tidak dibarengi dengan bagaimana screening keamanan pangan dari pangan impor itu sendiri. Nah, dalam dalam RUU Cipta Kerja itu dihapuskan bagaimana screening pangan impor itu tidak terscreening dengan baik, sehingga ini kan mengganggu atau juga mengancam bagaimana keberlangsungan konsumen di dalam negeri. Kalau misalkan apel dari Amerika masuk ke Indonesia tanpa screening keamanan, atau bisa nggak ini apel dari Amerika ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Ternyata screening itu secara perlahan lebih fleksibel juga dalam RUU Cipta Kerja, sehingga tidak terlalu ketat screening itu. Jadi secara otomatis pangan impor itu tidak mudah masuk ke Indonesia, karena pembatasan atau screening terhadap keamanannya itu sudah lebih fleksibel. Nah, ini kan berbahaya sebetulnya bagi konsumen dalam negeri. Bagaimana konsumen dalam negeri itu bisa memastikan kesehatan, keamanan, dan manfaat, betul-betul ada manfaatnya atau tidak makanan itu masuk ke Indonesia, atau justru malah membahayakan bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Itu satu hal. Yang kemudian yang kedua, soal kemudahan pangan rekayasa genetik. Ini juga kan jadi persoalan serius ketika pangan rekayasa genetik itu justru tidak harus ada lagi persetujuan keamanan pangan, karena dalam pasal 77 dalam Undang-Undang Pangan sebelumnya ada syarat-syarat tertentu ketika pangan rekayasa genetik itu mau masuk ke Indonesia, itu harus mendapatkan persetujuan keamanan. Tetapi kemudian dalam RUU Cipta Kerja itu hanya mendapatkan yang penting dapat perizinan berusaha dari dari pemerintah pusat, kemudian bisalah pangan rekayasa genetik itu masuk ke Indonesia. Pangan rekayasa genetik itu apa? Pangan rekayasa genetik ini justru akan membuat modifikasi terhadap pangan itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang belum tentu bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini justru kalau masuk ke Indonesia kan belum tentu pangan rekayasa genetik itu bisa dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nah, ini jadi persoalan. Kemudian soal banyak hal, kalau ketika pangan rekayasa genetik ini mudah masuk ke Indonesia, justru yang akan diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan farmasi yang bergerak di sektor pertanian dan pangan, itu justru akan diuntungkan, seperti ya Monsanto, Syngenta. Ini kan justru akan dilegitimasi dalam RUU Cipta Kerja ketika kemudahan dalam pengurusan izin masuk pangan rekayasa genetik itu dimudahkan dalam RUU Cipta Kerja.
Selanjutnya teman-teman yang perlu diketahui, ada terkait soal penghapusan pasal pidana dalam Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Pertanian, itu dihapuskan pasal pidananya. Jadi ini kan tentu akan lebih menguntungkan pengusaha-pengusaha yang memiliki banyak uang. Seperti misalkan, setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu, yang dengan sengaja atau tidak sengaja menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi, itu sebelumnya dalam Undang-Undang Pangan dipidana penjara selama 1 tahun. Sementara dalam RUU Cipta Kerja itu dihapuskan sanksi pidana itu, digantikan dengan sanksi administratif. Ketika sanksi administratif ini sudah dibayarkan, maka pengusaha atau pelaku usaha itu tidak dikenakan sanksi pidana lagi. Maka kan secara otomatis RUU Cipta Kerja sektor pangan ini kan justru ketika menghapuskan pasal pidana, dia cukup bayar denda, maka untuk orang-orang yang beruang kan tidak menjadi persoalan. Ketika dia punya uang, dia bisa bayar sanksi administratifnya, maka dia tidak bisa terkena sanksi pidana. Itu kan secara otomatis pasal mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan mengesampingkan pidana penjara sebagai sanksi pelaku usaha. Yang dikedepankan justru sanksi administratif berupa denda. Hal ini justru kan akan melegitimasi ya pelanggaran pelaku usaha yang memiliki uang banyak tidak akan dikenai sanksi denda atau tidak akan dikenai sanksi pidana, namun hanya dikenai sanksi denda. Bila denda dibayar, maka gugurlah sanksi pidana bagi pelaku usaha. Nah, itu kan sudah jelas bahwasanya RUU Cipta Kerja dari awal prosesnya, dari awal pembentukannya sudah tidak demokratis, mengadopsi kalangan-kalangan pengusaha, dan dalam substansinya juga justru mengakomodir kepentingan pengusaha yang itu pidana bagi pelaku-pelaku usaha itu justru dihapuskan. Justru diganti dengan sanksi administratif. Ketika bisa membayar sanksi administratif atau sanksi denda, maka tidak dikenakan sanksi pidana. Selama ini saja pelaku-pelaku mafia impor selama ini saja tidak banyak tersentuh oleh hukum, apalagi dilegitimasi dalam bentuk undang-undang dalam pasal-pasal tertentu dalam RUU Cipta Kerja ini yang menghapuskan pasal atau sanksi pidana. Maka akan semakin bebas bagi pelaku usaha untuk melakukan segala cara untuk mengeksploitasi pangan dan pertanian di Indonesia. Ya, saya pikir itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Ada beberapa pertanyaan ini yang masuk. Iya, pertanyaannya apakah esensi permasalahan RUU terkait pangan dalam Omnibus Law? Esensi persoalannya adalah ketika RUU ini menjadi kejar tayang, disahkan tanpa memikirkan jangka panjang ketika undang-undang ini RUU ini menjadi undang-undang, karena keberlakuan undang-undang itu sangat lama berlakunya dan prosesnya juga memakan waktu yang sangat lama ketika akan merevisi undang-undang tersebut. Dan fatalnya lagi ketika pemerintah dan DPR hari ini justru menjadi satu suara. Seharusnya kan DPR hari ini ketika banyak penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini justru mereka harus mempertimbangkan ulang dan mendengarkan masyarakat banyak apa sih yang menjadi esensi masyarakat, kenapa banyak sekali protes terhadap RUU Cipta Kerja ini. Ya kalau di sektor pangan sudah jelas liberalisasi pangan besar-besaran, investasi 100%, kemudian impor pangan akan dibuka, kemudian pasal penghapusan pidana bagi pelaku usaha juga digantikan menjadi sanksi administratif. Kemudian lain halnya lagi RUU ini justru mengakomodir kepentingan WTO khususnya sektor pangan ya. Karena sudah jelas kekalahan Indonesia ini yang mengakibatkan Indonesia harus mengubah peraturan undang-undang
4 undang-undang sektor pangan dan pertanian, dan itu masuk dalam RUU Cipta Kerja. Kemudian juga pelaku usaha yang justru akan diuntungkan dari RUU Cipta Kerja ini. Kalau pemerintah secara jelas, secara jujur saja melihat undang-undang ini, ketika di masa pandemi ini juga, khususnya sektor pangan ya, kan beberapa negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan ke negara lain karena mereka lebih mengutamakan kepentingan domestik di tengah pandemi ini, karena mereka sudah bersiap-siap untuk menghadapi krisis pangan yang akan terjadi. Tapi justru Indonesia kok malah membahas undang-undang yang justru akan mengakibatkan krisis pangan itu sendiri, karena coba dibayangkan saja impor pangan di Indonesia itu sangat sudah defisit. Impor di neraca perdagangan Indonesia itu sangat defisit. Beberapa kali kita 2018 2019 itu defisit akibat dari impor barang, khususnya impor produk-produk pertanian yang masuk ke Indonesia. Kalau dilihat dari segi ini saja, pemerintah harusnya berkaca ketika pandemi ini dijadikan pelajaran bahwasanya ketika negara itu bergantung pada negara lain, khususnya di sektor pangan atau di lain hal, di banyak hal, maka ketika menghadapi krisis atau pandemi seperti ini tidak akan tahan dalam menghadapi tantangan yang sangat besar ini. Maka seharusnya tidak membahas Omnibus Law menjadi solusi di tengah pandemi krisis COVID-19 ini, teman-teman. Justru harusnya memberdayakan atau menjadikan Indonesia mandiri dan berdaulat atas pangannya sendiri. Karena ketika hari ini misalkan ini dibahas kemudian ya jangan sampailah disahkan. Ini dibahas tapi kemudian RUU ini kemudian ya jangan sampai disahkan, tapi kalau disahkan, tapi kalau ada konsekuensi terburuknya lah ya. Kalau RUU ini sampai disahkan, maka akan menimbulkan krisis terhadap pangan itu sendiri. Karena jelas RUU ini justru mengadopsi kebergantungan kita kepada negara lain. Indonesia akan lebih bergantung pada negara lain. Misalkan ya, beras selama ini kan kita impor dari Vietnam, dari India. Mereka saja di tengah pandemi ini sudah membatasi ekspor pangannya ke Indonesia. Ketika Indonesia justru bergantung pada mereka, maka habislah. Dari mana lagi kita akan mengambil beras karena kita ketergantungan dari dua negara itu. Seharusnya kan pandemi ini menjadikan pelajaran kita harus bergantung atau berdiri di atas kaki sendiri. Kita harus mandiri di sektor pangan dan pertanian di Indonesia. Jangan sampai kebergantungan itu terus berlanjut, dan RUU Cipta Kerja ini membuat kebergantungan terus berlanjut, teman-teman. Esensinya RUU Cipta Kerja ini ya sangat merugikan bagi pangan dan pertanian Indonesia. Maka sudah suatu kewajiban RUU ini di-drop, atau RUU ini sudah suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia mengetahui dampak-dampaknya dan ditolak secara keseluruhan, karena tidak hanya sektor pangan yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja ini, tetapi juga sektor-sektor lainnya yang itu mengakomodasi atau mengakomodir kepentingan-kepentingan para pemilik modal dan kepentingan elitis tertentu di Republik ini. Bahkan dorongan-dorongan dari pemodal-pemodal atau kapitalis-kapitalis besar yang menggerakkan ekonomi di dunia. Itu dia, teman-teman. Kemudian yang kedua pertanyaannya, nah, bagaimana pertanian selayaknya dilakukan? Ya, pertama,
membangkitkan atau memberdayakan petani-petani lokal, petani-petani kecil khususnya. Karena selama ini saja banyak sekali petani-petani yang tidak diberdayakan, bahkan tidak diperdulikan. Tahun 1950 teman-teman. Tahun 1950 itu sejak beberapa tahun kita kemerdekaan, Soekarno mengetahui betul bahwasanya banyak masyarakat atau petaninya itu tidak makan, bahkan kok petani yang bertani malah tidak makan, malah makan bonggol pisang. Kalau di teman-teman tahu bonggol pisang, kan ini jadi suatu hal yang miris. Ketika itu Soekarno mengusulkan dan mendeklar bahwasanya pangan itu sangat penting dan keberlangsungan suatu bangsa itu melihat bagaimana kondisi pangan di dalam suatu bangsa itu sendiri. Nah, ketika itu juga Soekarno mendeklar untuk bagaimana Indonesia supaya tidak ketergantungan dan ketercukupan domestiknya itu terpenuhi, tidak terus-menerus bergantung pada negara-negara lain, khususnya sektor beras. Membuat itu semua ya, kita penting untuk memikirkan bagaimana petani-petani skala kecil itu ditingkatkan kesejahteraannya. Karena selama ini saja mereka untuk membiayai produksi atau membiayai pertanian mereka aja kan biayanya sangat tinggi sekali. Dari mulai ketergantungan pupuk, membeli pupuk, benih, dan lain sebagainya. Apalagi ketika produksi tinggi, nggak mungkin mereka akan menjual dengan harga yang sangat murah. Tentu saja mereka akan menjual dengan harga yang di atas sedikit dari biaya produksi yang mereka keluarkan, karena untuk keberlangsungan pertanian mereka juga. Tetapi hari ini kan justru yang terjadi, pemerintah tidak mengakomodir, tidak meningkatkan kesejahteraan petani-petani di Indonesia, malah justru petani-petani itu beralih rela mengalihkan lahan mereka ke menjadi lahan-lahan lainnya yang itu tidak berguna untuk pertanian. Nah, ini kan sebetulnya petani-petani ini tidak dipikirkan secara matang bagaimana keberlangsungan dan kesejahteraan mereka itu berlangsung di Indonesia. Pertama ya, berikan mereka kehidupan yang layak bagi petani-petani. Utamakan dulu kesejahteraan para petani di Indonesia. Kemudian juga berikan bila perlu subsidi yang selama ini yang tidak tepat sasaran, yang hanya dialirkan melalui perusahaan dialirkan kepada petani, itu kan tidak tepat sasaran. Otomatis perusahaan-perusahaan yang akan menikmati subsidi-subsidi tertentu itu tentu tidak akan menambah tingkat kesejahteraan bagi petani di Indonesia. Yang harus dilakukan adalah subsidi itu justru harus sampai langsung dan dipastikan sampai langsung kepada petani, karena petani justru membutuhkan subsidi yang tepat sasaran itu sendiri. Kalau tidak tepat sasaran, maka siapa yang akan menikmati? Kalau itu tidak tepat sasaran, tentu oknum-oknum tertentu yang akan menikmati. Ini yang menjadi persoalan bagi sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Selain itu juga, kenapa pemerintah hari ini justru lebih mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Banyak lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, ya perkebunan skala besar. Nah, ini kan jadi problem serius ketika pemerintah justru mengkonversi lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan yang itu tidak mengakomodir kepentingan petani skala kecil, justru mengakomodir kepentingan perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar. Itu teman-teman, kalau dikonversi demikian, tentu kan lahan pertanian akan habis, petani mau nanam di mana jadi? Masyarakat kecil yang hidupnya di pedesaan yang bercocok tanam, mau nanam lahan di mana kalau sudah dikonversi semua lahannya ke perkebunan. Jadi ini jadi catatan serius bagi pemerintah supaya tidak lagi mengkonversi lahan pertanian
menjadi lahan perkebunan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah ya, ini ada pertanyaan, apakah rencana pembentukan food estate atau cetak sawah baru dapat menjadi solusi efektif dari permasalahan ini pangan saat ini? Ini kan pemerintah memang di tengah pandemi krisis COVID-19 ini justru mengeluarkan statement akan membuat program cetak sawah baru. Sebetulnya nggak ada relate-nya ya, nggak ada hubungannya ke pandeminya sedang berlangsung kok mau bangun sawah yang diharapkan 5-6 tahun lagi akan jadi. Itu pun belum tentu berhasil karena dibangun di atas lahan gambut di Kalimantan Tengah. Nah, ini kan jadi kayak perbuatan yang sia-sia. Terlebih lagi kan 2010 lalu kalau saya tidak silap itu pemerintah juga pernah membuat program yang serupa, yaitu proyek MIVE yang itu di Papua, itu juga tidak berhasil karena justru akan lebih mengakomodir. Nah, justru saya khawatirnya program cetak sawah baru yang akan dibuat oleh pemerintah Indonesia ini justru khawatirnya tidak mengakomodir kepentingan pertanian skala kecil, justru akan mengakomodir kepentingan pertanian skala besar. Nah, ini kan harus jadi catatan serius. Ini kok pembangunan food estate-nya kok dekat dengan pembangunan ibu kota baru yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Apakah itu hanya mengakomodir kepentingan investasi yang masuk di perkebunan di pembangunan ibu kota baru, atau justru tentu akan meminggirkan atau lahan-lahan pertanian yang yang akan dibangun itu justru akan menguntungkan pertanian skala besar, kayak perusahaan-perusahaan besar aja yang diakomodir. Petani skala kecil justru lahan yang ada justru digusur dan tidak digantikan dengan lahan-lahan yang baru untuk pertanian, dan kawasan sekitar 30.000 hektar itu justru akan diakomodir untuk kepentingan pemodal-pemodal besar. Ini jadi problem serius juga karena itu tidak menjawab juga persoalan ekspor impor atau persoalan impor yang hari ini sedang berjalan. Mereka mau buat cetak sawah baru yang belum tentu kepemilikannya untuk pertanian skala kecil, dan regulasi di Indonesia justru dilonggarkan untuk kepentingan importer-importer yang ada di Indonesia gitu, untuk impor-impor pangan justru dilonggarkan. Salah satunya dalam RUU Cipta Kerja ini. Mungkin itu teman-teman, atau ada lagi yang ingin tanyakan dari host, atau kita cukupkan atau bagaimana? Ya, saya sebelum menutup sesi ini, sebetulnya saya ingin membuat sebuah kesimpulan dari yang kita bahas. Pertama, RUU Cipta Kerja, khususnya sektor pangan dan pertanian, jelas mengakomodir kepentingan para pemilik modal, juga mengadopsi rezim pasar bebas, khususnya yang ada khususnya oleh WTO dan negara-negara maju tertentu. Karena tadi sudah jelas kepentingan dalam kebijakan pangan di Indonesia itu harus dilonggarkan sesuai dengan ketentuan yang ada di WTO. Nah, pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mengubah undang-undang
tersebut melalui RUU Cipta Kerja ini. Jadi intervensinya sudah jelas, intervensi dari WTO untuk segera disahkan dalam bentuk undang-undang atau undang-undang Cipta Kerja ini. Kemudian yang lainnya, RUU Cipta Kerja ini sebaiknya tidak disahkan karena akan merugikan bangsa Indonesia yang besar ini. 272 juta jiwa bangsa Indonesia itu akan sangat dirugikan dan akan sangat terdampak apabila undang-undang ini, RUU ini disahkan menjadi sebuah undang-undang. Kemudian kontroversial yang lainnya adalah kita harus memahami terkait soal penghapusan pasal pidana. Kenapa pasal-pasal pidana terhadap pelaku-pelaku usaha kok dihapuskan, sementara petani kok semakin tidak diproteksi dalam undang-undang RUU Cipta Kerja ini. Petani dibiarkan bertarung sedemikian rupa menghadapi perusahaan-perusahaan besar atau pemain-pemain besar tanpa ada proteksi dari negara. Negara justru melindungi kepentingan-kepentingan yang besar-besar, tidak memikirkan kepentingan masyarakat yang kecil-kecil. Dalam RUU Cipta Kerja ini sudah sangat jelas substansi dan draftnya itu dilihat dari yang diajukan oleh pemerintah dan sekarang sudah dibahas oleh DPR. Saya pikir itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin saya kembalikan kepada host atau saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.